Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Kalau Bu Desti ya dan Bu Dana, alhamdulillah kabarnya baik-baik saja. Dan semoga anak-anak bersama keluarga dalam kondisi baik juga. Jangan lupa jika kita beraktivitas di luar rumah, kita tetap patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa menggunakan masker, memakai masker, lalu membawa hand sanitizer, atau sering-sering cuci tangan di air yang mengalir menggunakan sabun. Baiklah anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran 4 dan 5. Karena di materi pembelajaran 4 dan 5 itu hampir sama, sehingga sama Bu Kesti dijadikan satu. Jadi tema 4, subtema 1, pembelajaran 4 dan 5. Oke, baiklah anak-anak, sekarang kita lanjutkan ke slide berikutnya. Pada slide ini Bu Kesti akan memberi tujuan dulu, bukan memberi tujuan ya, kita perlu tahu tujuan kita belajar pada pagi hari ini itu apa. Tujuan kita belajar pembelajaran 4 dan pembelajaran 5 itu apa. Sekarang Bu Kesti tuangkan di sini ya, diperhatikan. Dapat menyanyikan lagu Garuda Pancasila dengan memperhatikan tinggi rendahnya suara atau nada. Mana yang dinyanyikan dengan suara tinggi, mana yang dinyanyikan dengan suara rendah. Lalu yang berikutnya dapat menyebutkan benda-benda yang berbentuk segi empat, segitiga, dan lingkaran di sekitar kita. Jadi misalkan di rumah kalian mengamati, kira-kira ada enggak ya tempat-tempat tinggal kalian, di sekitaran tempat tinggal kalian yang bendanya itu mirip-mirip atau sama bentuknya seperti segi empat, segitiga, dan lingkaran. Ya, jadi itu. Lalu yang berikutnya dapat membuat bagan silsilah keluarga dari bentuk segi empat, segitiga, dan lingkaran. Jadi nanti kita akan membuat silsilah keluarga dan silsilah keluarganya nanti itu kita buat dari bentuk-bentuk segi empat, segitiga, dan lingkaran. Lalu yang berikutnya dapat menceritakan anggota keluarga masing-masing. Kemarin sudah mencoba menceritakan, di sini Bu Desti ulangi lagi supaya anak-anak lebih paham lagi bagaimana sih caranya menceritakan keluarga masing-masing di rumah. Sekarang kita langsung ke materi yang pertama. Di sini kita akan belajar tujuan yang pertama dapat menyanyikan menyanyikan sebuah lagu, nanti biar tahu tinggi rendahnya suara kita. Di sini Bu Desti mengambil contoh lagu Garuda Pancasila ya. Kita ambil contoh lagu Garuda Pancasila. Kalau nggak salah kemarin sudah ya kita pelajari sedikit. Nah sekarang kita akan pelajari lagi lagu Garuda Pancasila itu bagaimana menyanyikannya. Oke, sekarang ini adalah teks Garuda Pancasila. Ini kebetulan Bu Desti ambil di sumber dari buku siswa tema 4 kelas 1 kurikulum 2013 revisi 2017. Semuanya sudah bisa menyanyikan lagu Garuda Pancasila? Bisa, pasti semuanya bisa. Begini ya, nanti kalian perhatikan atau nanti setelah Bu Desti memberikan contohnya, nanti kalian di rumah bisa mencoba menyanyikan lagu Garuda Pancasila dengan nada yang benar. Meskipun tidak benar-benar betul, tapi kalian bisa membedakan mana yang dinyanyikan dengan
suara tinggi dan mana yang dinyanyikan dengan suara rendah. Oke ya, sekarang diperhatikan. Lagu Garuda Pancasila ciptaan Sudarnoto. Lagunya begini. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Kira-kira seperti itu kurang lebihnya ya anak-anak ya. Nanti anak-anak bisa membedakan mana yang dinyanyikan dengan suara tinggi, mana yang dinyanyikan dengan suara rendah. Jadi nanti di rumah ditandai sendiri ya teksnya. Ini kan ada, ini kan Bu Kesti juga ambilnya dari buku siswa tema 4 ya, yang kalian sudah punya. Terus setelah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila, biasanya kalau di sekolah lambang Garuda Pancasila biasanya ditaruh mana? Iya, biasanya lagu Garuda Pancasila, bukan lagu Garuda Pancasila, lambang negara Indonesia yang gambarnya Garuda, burung Garuda, itu kan ada yang ditaruh figura, ya kan? Nah, kira-kira figura bentuknya apa? Iya, betul. Figura itu bentuknya segi 4. Sekarang kita lihat ya, kita kan sudah mempelajari bangun datar tuh yang minggu kemarin. Berarti anak-anak masih ingat ya? Oke. Nah, ini adalah contoh benda-benda di sekitar yang berbentuk segi 4, segitiga, lingkaran. Pada saat nyanyi lagu Garuda Pancasila kan biasanya anak-anak melihat melihat gambar burung Garuda. Biasanya gambar itu kalau di sekolah-sekolah. Kalian pernah tahu biasanya tempatnya namanya tadi figura. Figura bentuknya segi 4. Nah, sekarang ini adalah contoh-contoh benda di sekitar yang berbentuk segi 4, segitiga, atau lingkaran. Ini adalah contoh-contoh benda-benda kalian bisa melihat di sekitar kalian, di rumah. Di dalam rumah boleh, di luar rumah boleh, yang sekiranya benda-benda tersebut berbentuk segi 4, segitiga maupun lingkaran. Ini ya contohnya. Ada pintu. Siapa ya rumahnya nggak ada pintunya? Nggak ada ya, semuanya ada ya. Lalu ada figura seperti tadi yang Bu Kesti bilang. Lalu ada hanger atau gantungan baju. Ini bentuknya seperti apa? Ya, bentuknya seperti segitiga. Atap rumah ini juga bentuknya segitiga, ya kan? Yang diambil segitiganya itu yang di depan ini loh nak. Nah, ini segitiga bentuknya ini. Oke, lalu yang berikutnya lingkaran. Roda sama hula hoop atau simpai. Itu adalah contoh-contoh benda yang di sekitar kita yang bentuknya bangun datar, segi 4, segitiga, dan lingkaran. Lalu yang berikutnya, kita langsung menuju ke materi berikutnya, kira-kira apa ya? Oh, ini sudah bagan atau silsilah. Bagan silsilah keluarga. Ini kita ambil seperti tadi ya, kan tadi ada gambar bingkai. Setelah itu ada gambar segitiga, ada gambar lingkaran. Ini adalah contoh bagan atau silsilah keluarga. Silsilah itu apa? Silsilah itu asal usul dari suatu keluarga. Ada ayah, ibu, kakak, ada ayah, ibu, terus ini anak. Ya. Ada Rahmat, Fatimah, Mutiara, Udin, berarti ini namanya Pak Rahmat.
Ini namanya Ibu Fatima, ini namanya Kakak Mutiara, dan ini namanya Udin. Ini bagan silsilahnya juga terbentuk dari bangun datar. Ada segi 4, ada segi 3, juga ada lingkaran. Sekarang kira-kira anak-anak bisa enggak membuat cerita dari sini? Menceritakan silsilah keluarga ini, bisa enggak? Pinter kalau bisa Bu Gesti ya, akan belajar. Ini dilihat. Cerita tentang keluarga. Setelah kita membuat silsilahnya, kita bercerita tentang keluarga kita. Ya. Contohnya ini. Mana gambarnya? Oh ini. Gambarnya telat keluarnya. Ini ada ayah, ibu, kakak, lalu adik. Di sini ceritanya begini. Nah, kalau ditulis, ini adalah keluarga Udin. Berarti Udin yang mana? Ya, betul. Ini adalah Udin. Ayah Udin bernama Pak Rahmat. Ini ayahnya. Ibunya bernama Bu Fatima. Berarti ini. Udin mempunyai seorang kakak perempuan yang bernama Mutiara. Berarti ini. Mereka selalu melakukan aktivitas bersama-sama di rumah. Mereka hidup berbahagia. Nah, ini adalah cerita tentang sebuah keluarga. Ini adalah keluarganya Udin. Ini Udin. Ini ayahnya Udin, namanya Pak Rahmat. Ini ibunya Udin, namanya Bu Fatima. Dan ini kakaknya Udin, namanya Mutiara. Sedangkan ini adalah Udin sendiri. Kira-kira anak-anak bisa enggak membuat seperti ini? Bisa ya? Harus bisa, kan gampang. Yang belum punya foto keluarga, segera foto. Foto selfie boleh bersama ayah, ibu. Kalau punya kakak-kakak, kalau punyanya adik ya adik. Kalau anaknya tunggal, kalian hanya anak satu orang saja, ya enggak apa-apa, bertiga foto dengan ayah dan ibu. Baiklah anak-anak, itu dulu materi kita pada pagi hari ini. Bisa ya, mudah kan? Nah, itu dulu materi kita pada pagi hari ini, pembelajaran 4 dan 5. Besok kita akan belajar pembelajaran yang selanjutnya. Baiklah anak-anak, terima kasih anak-anak sudah memperhatikan, anak-anak sudah menyimak video ini, dan tetap semangat belajar dari rumah dan selamat belajar. Jangan lupa tugasnya dikerjakan tepat waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.